Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita, dan tentunya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Kita berada di tempat ini, itu berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita seluruhnya. Dan malam ini kita lanjut materi yang terbaru dalam pembahasan ilmu nahwu di kitab yang kedua, kitab At-Tuhfatu Al-Usabiyah fi Tasili Matni Al-Ajrumiyah, karya Syekh Abu Abdullah Ahmad Ibn Thabit Ibn Sa'id Al-Usabi rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita lanjut, kita muraja dulu terkait dengan maf'ul bih. Baik, maf'ul bih, Abu Muhammad, apa itu? Isim mansub yang dikenai pekerjaan. Pasapri, ada berapa jenis maf'ul bih? Ada berapa jenis maf'ul bih? 2. Apa itu? Arabika sama Robusta. Sebentar itu. Belajar dulu. Ada berapa, Pak Abdurrahman? Apa itu? Itu. Kalau domir pas saleh ada berapa? Maf'ul bih yang menjadi domir. 2. Apa itu? Muttasil wa munfasil. Rafli, domir muttasil yang menjadi maf'ul bih. Sebutkan semua. Terus hu, ha, hi, he, ho. Jelas. Nih. Ka, hi, ku, na. Itu saja ya. Baik. Mantap, Rapli. Ali, ikal yang menjadi maf'ul bih untuk domir munfasil, yang menjadi maf'ul bih kalau dia domir munfasil. Iya. Iya saja. Iya saya. 1. Iya. Mudah dihafal tuh. Iya saja, iya. Adapun yang di belakangnya itu cuma penanda yang di khitab. Iyaka berarti laki-laki, satu orang. Tapi yang menjadi maf'ul bihnya adalah iya. Jadi mudah. Yang mana mudah dihafal? Muttasil atau munfasil? Ya, tentunya munfasil karena yang menjadi maf'ul bih cuma iya. Sekarang kita lanjut, kata beliau, al-maf'ulu al-mutlaq. Maf'ul mutlak.
Jadi ada 5 pembahasan maf'ul ya. Dan ini sudah berlalu. Di antara maf'ul itu cuma maf'ul mutlak saja yang tidak digandengkan dengan setelahnya. Maf'ul mutlak maksudnya maf'ul saja. Ya, maf'ul saja. Jadi katakan al-maf'ulu al-mutlak. Masalahnya sebenarnya am-maf'ul namanya. Maf'ul saja, maf'ul. Cuman dibedakan dikasih tambah al-mutlak karena maf'ul ada banyak. Qala babu al-masdar. Ini perkataan Ibnu Ajurum memberikan penamaan untuk maf'ul mutlak sebagai namanya adalah masdar. Ya, penyebutannya dengan nama masdar. Jadi katakan masdar yang diinginkan adalah maf'ul mutlak. Al-masdaru huwa, maksudnya maf'ul mutlak adalah al-ismu al-mansub. Dia adalah isim yang dinasab. Ya, isim yang dinasab. Alladhi yaji'u thalithan bi tasrifil fi'li. Yang datang ya, yang datang pada urutan ketiga ya dalam pecahan fi'il. Kata yaktubu katban, berarti katban adalah masdarnya. Ini mudah tentunya karena kita sudah belajar ilmu sharafnya. Aslama yuslimu islaman. Masih ingat di masdar itu? Coba pecahkan wahada. Kallama. Takallama. Takalluman. Apa tadi Rapli? Takallum Mbak B. Masih ingat ya? Coba Pak waswasa. Hai. Was-was. Bukan. Hai. Mana lupa nih. Ali, Ikal, coba was-was. Bukan was-was. Baik. Coba Abu Muhammad, ijtama'ah. Itu Pak Iwan. Indarabah. Hai. Indarabah. Itu lancarnya nih. Pengaruh cukur baru ya. Coba pasalnya. Akhraja. Kita hurujan. Dan nih. Sallama. Hai. Taslimat. Tasbih. Dorobah. Dorobah. Jadi cuma berhubung masdarnya. Dorobah. Madrub itu tesi maf'ul. Itu ya, jadi dia isim mansub yang datang ya di urutan ketiga dalam pecahan fi'il. Nahwu darabah yadribu darban. Mana masdarnya? Darban. Dan maf'ul mutlak ini sebenarnya mudah. Jadi syaratnya harus masdar urutan ketiga. Kemudian dan dia mudahnya karena selafat dengan fi'ilnya. Ya, kalau bukan dia selafat semakna. Cuman yang semakna ini sedikit. Ya, kebanyakan adalah selafat dengan fi'ilnya.
Aqulu, saya katakan. Atsani minal mansubati al-masdaru. Yang kedua dari isim-isim yang dinasab adalah al-masdar. Wa huwa inda an-nahwiyina, dan dia menurut ya ulama nahwu pengertiannya adalah al-ismu al-mansub, isim yang dinasab, alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li, yang datang dalam urutan ketiga pada pecahan fi'il. Ini mudah ya, urutan ketiga. Jadi kalau kita sudah belajar ilmu sorof, ini mudah. Yang menjadi masalah kalau kita belum belajar ilmu sorof, atau kita sudah belajar tapi lupa. Wa makna tasrifil fi'li, dan makna tasrif al-fi'li pada pengertian al-maf'ul al-mutlaq, kata beliau, tagyiruhu min sigotin ila sigotin ukhra, itu perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ini namanya tasrif, perubahan dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dan yang namanya masdar berada di urutan keberapa dalam pecahan itu? Ketiga. Kama idza qila laka, sebagaimana apabila dikatakan kepadamu, sarrif darabah, tasriflah kata darabah, fa innaka tadhkuru al-madi, fa innaka tadhkuru al-madiya awwalan, maka kamu akan sebutkan madi pertama. Ya, darabah pasti fi'il madi dulu. Thumma al-mudhari'ah thaniyan, kemudian kamu sebutkan fi'il mudhari yang kedua. Thumma al-masdar thalithan, kemudian disebutkan apa? Masdar yang ketiga. Fatakulu, maka kamu akan katakan daraba yadribu darban. Fadarban masdarun, maka darban adalah masdar. Li'annahu ja'a thalithan fi tagyiril fi'li min sigatil madi ila sigatil mudhari'i, karena dia datang ya dalam urutan yang ketiga pada perubahan fi'il dari bentuk madi ke bentuk mudhari. Wa min sigatil mudhari'i ila sigatil masdari, dari bentuk mudhari ke bentuk masdar. Ini mudah ya pembahasan ini. Sebenarnya kita bisa langsung loncat maf'ul fi. Walaisal muradu huna bayan al-masdari lidatihi. Ya, bukan yang diinginkan di sini itu terkait dengan masdar karena zatnya. Bukan yang diinginkan itu. Bukan yang kita inginkan itu memecahkan darba yadribu darban, bukan itu fokusnya. Wa innamal muradu bayanu intisabihi alal maf'uliyati al-mutlaqah. Tapi yang diinginkan adalah penjelasan ternasabnya dia sebagai maf'ul mutlak. Ya, bukan masdar itu, tapi dia sebagai apa di situ? Ya, dia sebagai apa di situ? Wal maf'ulu al-mutlaqu, maf'ul mutlak huwa al-masdar al-mansubu al-muakkidu li'amilihi. Ini pengertian yang diambil oleh penulis buku Miftah. Al-masdaru al-mansubu al-muakkidu li'amilihi awil mubayyinu linau'ihi aw adadihi. Maf'ul mutlak itu adalah masdar yang dinasab yang datang untuk menguatkan amilnya, satu fungsinya. Ini pengertian sekaligus fungsinya apa. Jadi yang pertama adalah al-muakkidu li amilihi. Maf'ul mutlak ada, dia datang untuk menguatkan amilnya. Au al-mubayyinu li nau'ihi,
atau dia datang untuk menjelaskan jenis amilnya, au adadi, atau dia datang untuk menjelaskan jumlahnya, jumlah amilnya. Sudah dipampas, Be? Sudah nih? Iya. Wasummiya mutlaqan, dinamakan mutlak, li'annahu lam yuqayyid bi'adatin kama kuyyida ghairuhu minal mafail. Dinamakan mutlak karena dia tidak diqayyid, tidak dibatasi, tidak dikaitkan dengan adat, dengan alat, sebagaimana yang selainnya dari maf'ul itu ada qayyidnya, ka al-maf'uli bihi. Al-maf'ul bihi ada bihinya, objek al-maf'ul bihi, walahu maf'ul lahu. Maf'ul apa itu? Maf'ul li ajli. Jadi bihi, kalau pakai bihi berarti objek. Kalau lahu maf'ul karena dia terjadi karena dia, karena fi'il tersebut. Lahu namanya maf'ul li ajli. Maf'ul fihi, ini apa ini? Yang berkaitan dengan zarab. Wa maf'ul ma'ah, apa ciri-cirinya? Ada waw ma'iyah. Mudah ya? Jadi dia sebenarnya maf'ul mutlak, namanya maf'ul saja. Cuma dikasih mutlak, ya, ditambahkan supaya orang tidak bingung. Faqauluhum, ucapan mereka, al-mu'akkidu li amilihi, dia datang untuk menguatkan amilnya, ila akhirih, sampai au adadihi, ay annal maf'ula al-mutlaqah ala thalathati aksamin. Ini tidak pakai buku lagi, Pak Sapri? Tidak pakai. Baru saya perhatikan. Dari lari-lari. Tidak pakai buku ini. Nanti kalau mutamima tidak pakai HP juga. Duduk saja datang sini. Maksudnya adalah bahwasanya maf'ul mutlak itu terbagi menjadi 3 dari sisi fungsinya. Yang pertama, fungsinya yang pertama, al-mu'akkidu li amilihi. Dia menguatkan apa? Amilnya. Wa huwa alladhi yadullu ala ma dalla alaihi amiluhu minal hadath min ghairi ziyadatin ala dhalika. Jadi dari 3 fungsi maf'ul mutlak ini, yang pertama tidak ada tambahannya di akhirnya. Intinya dia langsung saja urutan ketiga. Kata bila alladhi yadullu, dia adalah yang menunjukkan, ala ma dalla alaihi amiluhu, yang menunjukkan atas apa yang amilnya tunjukkan padanya, minal hadath, berupa kejadian, min ghairi ziyadatin ala dhalik, dan tentunya tidak ada tambahan ya di akhirnya. Karena nanti ada perbedaan antara 2 fungsi yang lainnya. Kalau ini tidak ada, intinya dia urutan ketiga saja. Ya, contohnya koma zaidun kiaman. Ada setelah kiaman kata lagi? Ya, tidak ada. Koma fil madi, zaidun fa'il, kiaman masdar, berarti sebagai maf'ul mutlak. Sekarang kalau begini bentuk kalimatnya, dia datang al-mu'akkid li amili, berarti terjemahnya sungguh. Ya, terjemahnya adalah sungguh. Koma zaidun kiaman, sungguh Zaid telah berdiri. Ya, tidak pakai kode koma Zaid. Ya, penggantinya. Wa qauluhu ta'ala, wa kallamallahu Musa takliman. Mana masdarnya Pak Iwan?
Mudah ya? Selafat dengan fiilnya. Dia urutan ketiga dari kata kallama yukallimu takliman. Maknanya apa di situ Pak Iwan? Sungguh. Jadi takliman datang untuk menguatkan siapa ini? Yang mana amilnya di sini? Sampai dari tahu. Ibu. Amilnya itu kallama. Yang penyakit di situ kallama bukan Musa. Nah, jadi dia datang untuk menguatkan kejadian kallama. Kejadian berupa berbicara. Bahwasanya Allah itu benar-benar berbicara kepada Nabi Musa. Fakullun min qoma wa kallama. Maka setiap dari kata qoma kallama fi'lun madin dalla ala husuli hadathin wa huwa al-qiyamu wat taklimu. Jadi keduanya ini adalah fi'il madi menunjukkan atas terjadinya suatu kejadian, yaitu al-qiyam berdiri, wat taklim yaitu berbicara. Wa kullun min qiyaman wa takliman maf'ulun mutlaqun dalla ala ta'kidi dzalikal hadathi. Dan qiyaman takliman ini dia i'rabnya maf'ul mutlak yang datang atau menunjukkan atas takkid, ya, menguatkan dzalikal hadath, menguatkan kejadian itu. Ya, dia qiyam, dia datang menguatkan amilnya siapa? Qoma, kejadian berdiri. Kemudian takliman dia datang untuk menguatkan siapa? Kallama, berarti dia datang untuk menguatkan apa? Berbicara, kejadian berbicara. Wa annahu hasala min fa'ilihi haqiqatan, dan bahwasanya dia terjadi ya dari fa'ilnya itu secara hakikat. Maksudnya kalau kita bilang qoma zaidun qiyaman, qoma zaidun saja belum tentu Zaid yang berdiri. Ya, belum tentu. Tapi kalau kita bilang qoma zaidun qiyaman, berarti yang berdiri adalah betul-betul Zaid. Mudah ya? Yang pertama ini fungsinya mudah. Iya. Daraba zaidun darban, datang menguatkan apa itu? Amil. Apa fungsinya? Menguatkan amilnya. Asani al-mubayyinu li nau'i amilihi. Dia datang untuk menjelaskan amilnya. Ya, apanya yang dimaksudnya ini? Dijelaskan caranya, keadaannya, ya, bagaimana itu terjadi. Ya, apakah keras, pelan. Wa huwa alladhi yadullu 'alal hay'ati allati sadara 'alaiha al-fi'lu. Maksudnya al-mubayyinu li nau'i amili adalah yang menunjukkan atas ihad, sifat, cara, keadaan, ya, yang muncul ya pada fi'il tersebut, ya, untuk menjelaskan fi'il tersebut. Nahu darabtu zaidan darban syadidan. Ada tambahnya? Syadidan. Ada kata syadidan, itu na'at. Kalau ada na'at setelah maf'ul mutlak, setelah masdar, berarti menunjukkan maknanya al-mubayyin li nau'i amili. Bukan datang untuk menguatkan, tapi datang untuk menjelaskan. Jadi terjemahnya nanti bukan sungguh Zaid telah memukul, tapi darabtu Zaidan, saya telah memukul Zaid darban syadidan, dengan pukulan yang keras. Bagaimana pukulannya? Syadidan. Dia datang untuk menjelaskan. Bagaimana kita tahu ini fungsinya al-muakkid, ini fungsinya al-mubayyin li nau'i. Bagaimana kita tahu? Lihat kata yang terletak setelah maf'ul mutlak. Na'at au al-mudhaf ilaih. Ada dua. Salah satunya saja. Ya, salah satunya. Nah, ini untuk na'at. Wa jalastu fid darsi julusal muaddabi.
Jalastu jalas fi'lun madin mabniun ala sukuni litisalihi bidomiri raf'in mutaharrik tu fa'il fi huruf jar ad-darsi majrur bi fi julusa tasbih maf'ul bi. Jalasat tidak butuh kepada maf'ul bi. Nah, maf'ul mutlak karena pembahasan kita sekarang maf'ul mutlak. Al muaddabi itu. Nah, ingat berarti ada maf'ul mutlak, setelahnya ada mudhofun ilaih. Berarti maknanya al mubayyin li nau'i amili. Mantap Pak Iwan. Persiapan menjawab kuis kini. Masa dia mau bikin soal? Ada nanti sponsor dari toko Makaya, beberapa kitab gundul yang dikasih nanti. Nanti saya mintakan mutammimah kalau ada di situ. Jalastu fid darsi, saya duduk fid dars, di pelajaran, di majelis. Julusa al-mu'addab, dengan duduk yang beradab. Ya, menjelaskan duduknya bagaimana. Ya. Fadarban maf'ulun mutlaqun dalla biwasitatin wasfihi alladhi ba'dahu wa huwa syadidan. Darban adalah maf'ul mutlak, menunjukkan dengan perantara sifat atau na'at yang ada setelahnya, wa huwa syadidan ala nawa'id darbi alladhi waqa'a alaihi Zaid. Ya. Jadi syadidan ya menjelaskan jenis ad-darb, pukulan yang terjadi pada Zaid. Ya, yang terjadi pada Zaid, karena Zaid di situ sebagai maf'ulun bihi, objek. Wa annahu kana syadidan, bahwasanya pukulan itu ya keras. Mudah ya? Bisa jadi bedakan nih, yang pertama fungsi dan yang kedua. Nah, apalagi yang ketiga? Kalau yang ketiga pakai wazan. Wa mithluhu minat tanzili qauluhu jalla zikruhu. Contoh di dalam Al-Quran. Udhkurullaha zikran katsira. Udhkuru fil madi, fil amr, sudah ada fa'ilnya, Allah maf'ulun bi. Ya, kalau dzikran maf'ul mutlak, katsiran berarti di sini fungsinya apa? Maf'ul mutlak itu. Al-mubayyinu li nau'i amili. Ini. Kenapa Iwan? Dilatih pasapri. Wa julusa maf'ulun mutlaqun dalla biwasitatil mudhafri ilaihi alladhi ba'dahu. Dan julusa sini maf'ul mutlak. Contoh yang kedua tadi ya, sebelum ini ayat. Ya, dengan adanya perantara mudhafun ilaihi yang terletak setelahnya. Wa huwa al-mu'addabi ala naw'il julusi alladhi hasala minal fa'ili. Yaitu al-mu'addab ya, yang merupakan jenis duduk ya, yang terjadi ya dari fa'il tersebut. Wa annahu kana julusa mu'addabin, bahwasanya duduknya dia adalah duduk yang beradab. Wa mithluhu minal kitabil azizi qauluhu jallat qudratuhu. Contoh di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Allah yang maha mampu berfirman, fa'akhadnahum akhdha azizim muqtadir. Mana maf'ul mutlaknya ini? Akhdha, mudah ya. Tapi sekarang fungsinya apa? Apa fungsinya di situ? Al-mu'akkid atau al-mubayyin li naw'ihi. Al-mubayyin li naw'i amili. Dari mana ditahu? Ada mudhafun ilaih setelahnya. Berarti mudah, selesai. As-salith, yang ketiga. Al-mubayyinu li adadi amilihi. Datang juga menjelaskan. Tapi bukan menjelaskan jenis, tapi menjelaskan jumlah. Ya, jumlah amilnya. Berapa kali pukulan
Ini pakai wazannya. Wa huwa alladhi yadullu ala marrati wuqu'il fi'li. Yang menunjukkan atas jumlah terjadinya perbuatan itu. Nahu darabtu darbatan. Satu, wazannya fa'latan. Kalau menunjukkan jumlah satu, wazannya fa'latan. Darabtu darbatan. Saya telah memukul satu kali pukulan. Bisa dipahami? Bisa dibedakan maknanya? Kalau hilang tanya, darban saja. Datang untuk apa? Menguatkan. Tapi kalau dikasih darbatan, berarti menjelaskan jumlahnya. Saya telah memukul ya satu kali pukulan. Au darbataini. Ini untuk dua. Saya telah memukul dua kali pukulan. Au darabatin. Ini tiga lebih. Saya telah memukul banyak kali dengan banyak pukulan. Ya, bisa dipahami ini? Mudah gini? Ya, kalau dia modelnya nanti seperti ini, darabtu darbatan syadidatan. Saya telah memukul, darabtu Zaidan darbatan syadidatan. Langsung mengumpulkan dua fungsi. Saya telah memukul Zaid dengan satu kali pukulan yang keras. Jadi langsung dua fungsi yang di Iya, langsung dua tuh. Karena ada lagi setelahnya. Darbatan ini kan jumlah, menghitung jumlah. Syadidatan ada naat, berarti menjelaskan apanya? Jenisnya. Bisa dipahami nih? Ya walaupun belum ada di sini ya, jangan ambil dulu itu. Fakulun min, nanti habis rambut tak dipikir kalau in terus. Fakulun min darbatan. Ingat wazannya fa'latan. Fa'latan fa'lataini fa'latin. Darbatan darbataini darabatin. Ya, kalau kita bilang katban, ubah untuk menjelaskan jumlah, berarti katbatan katbataini katabatin. Harus tin ya, harus dibaca tin. Kenapa? Mansub. Mantap, Prof. Maf'ulun mutlakun dalla ala adadi wuqu'il fi'li. Dia adalah maf'ul mutlak yang menunjukkan atas jumlah. Ya, jumlah terjadinya fi'il. Perbuatan itu. Wa annahu kana marratan, bahwasanya dia terjadi satu kali, au marrataini atau dua kali, au marratin. Mantap Pak Iwan. Khabarnya kana. Ya, dia dinasab marratin atau dia lebih dari dua. Wa mithluhu min kalami al-bari. Ini penulis ini luar biasa ya. Tadi Al-Aziz, sekarang Al-Bari lagi. Ya, beliau sebutkan nama-nama Allah. Jalla wa ala qauluhu subhanahu fadukkat dakkata wahidah. Pasbi, mana maf'ul mutlaknya? Wa dukkatan. Al-i'rab selesai untuk maf'ul mutlak. Bisa jadi bedakan tiga fungsi itu? Bisa jadi? Iya. Mana? Tidak harus, Ji. Iya, tidak harus. Tapi kalau dia ada, berarti langsung dua fungsinya. Ya tadi darabtu Zaidan darbatan. Kalau ada lagi nat setelahnya, darbatan syadidatan. Jangan, tidak bisa. Mau langsung. Bagaimana caranya itu kalau langsung tiga? Daraba Zaidun kalban darbatan. Begitu ya? Tidak bisa kalau bercampur semua. Dua saja. Kalau maki datangkan sungguh, pakaikan kode di awal. Paham maksudnya? Kode daraba
Zaidun kalban darbatan syadidatan. Luar biasa itu, kita setengah mati tuh Zaid. Sekarang terakhir, Tasyarul ada. Mau bagi selesai. Terakhir ini jenis-jenis maf'ul mutlak. Karena tidak mungkin kita bahas maf'ul fi banyak. Iya, kalau tidak bisa diambil seluruhnya, jangan terluput dari sebagiannya, walaupun doa kafaratul majelisnya. Iya, tak keutamanya juga. Luar biasa pasal dari mengisi. Anwa'ul maf'uli al-mutlak, jenis maf'ul mutlak. Qala wa huwa qisman, dia ada dua, lafziyun wa ma'nawiyun. Ada lafaz, ada maknawi. Apa maksud lafaz? Fa in wafaqa lafdhuhu lafdhu fi'lihi fa huwa lafziyun. Apabila sama lafadznya dengan lafaz fi'ilnya, maka dia namanya maf'ul mutlak lafzi. Daraba Zaidun darban. Nah, darban namanya maf'ul apa? Maf'ul lafzi. Maf'ul mutlak lafzi. Nahu qataltuhu qatlan. Qatlan sama tidak dengan fi'ilnya? Sama. Maka namanya maf'ul mutlak apa pas B? Iya, lafzi. Apa lagi namanya maf'ul mutlak lafzi? Apa maksudnya pas B? Nggak pas B? Apa gitu? Apa maksudnya maf'ul mutlak lafzi lagi? Apabila kok kira seimbang 50-50. Arabika robusta. Salah apa dengan fiilnya? Nama masdar ini maf'ul mutlak. Bahaya. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi fa huwa ma'nawi. Apabila ya sesuai dengan makna fi'ilnya tapi tidak dengan lafadznya, maka dia namanya maknawi. Bahasa Indonesianya apa Pak Saleh? Semakna berarti sinonim. Sinonim di? Iya. Nahu jalastu qu'udan. Ya, qa'ada dengan jalasa ini sama-sama artinya duduk. Ya, sama-sama artinya duduk. Ya, kalau jalasa dari atas ke bawah. Kalau qa'ada dari bawah, dari baring ke duduk. Kalau jalasa dari berdiri duduk. Ya. Wa qumtu wukufan. Ini sama-sama artinya koma dengan waqafa sama-sama berdiri. Cuma koma dari bawah ke atas berdiri. Kalau waqafa dari bergerak langsung berhenti berdiri. Waqaf, wukuf, waqaf. Waqaf tak belajar tajwid waqaf. Dari kita baca langsung berhenti di situ. Oh, ya sampai datang ki waqaf. Ada waqaf jaiz. Apa lagi? Pak Syarul? Iya, pasbi waqaf apa lagi namanya? Belum. Abu Muhammad. Pasal jenis-jenis waqaf. Waqaf jaiz. Oh. Buat wajib muttasil syahr. Ada wakaf. Apa? Mubtada muwaqaf. Oh, tengah wakaf. Ai sembarang. Sembarang emah ini nih. Kemarin badal. Badal umrah dan haji. Nah, tambah 5 jenis badal. Saya pikir-pikir apa yang kelima ini? Ternyata badal umrah dan haji. Ini sekarang wakaf ditambah lagi tengah wakaf. Aqulu yanqasimu al-masdar alladhi yunsabu ala annahu maf'ulun mutlaqun ila qismain. Saya katakan bahwasanya masdar itu terbagi ya yang alladhi yunsab yang dinasab bahwasanya dia adalah maf'ul mutlak, dan yang namanya maf'ul mutlak
itu terbagi menjadi dua. Ahaduhuma, yang pertama, lafziyun wa huwa al-aktsar, dan ini yang kebanyakan. Walihada bada'a bihi al-musannif, oleh karena inilah penulis memulai dengannya. Apa itu maf'ul mutlaq lafzi? Wa tsani ma'nawi, yang kedua adalah maknawi. Fa ammal lafzi fa huwa alladhi yuwafiqu fi'lahu an-nasiba lahu fi hurufihi wa ma'nahu. Nah, adapun maf'ul mutlaq lafzi di sini, dia adalah yang sama, yuwafiq, sama, ya, yang sama dengan fiilnya, ya, yang dinasab. Siapa yang dinasab ini? Maf'ul mutlaqnya, ya, jangan sampai fiilnya yang dinasab, bukan. Jadi sama dengan fiilnya, kemudian dia dinasab, ya, dan samanya ini fi hurufi, pada huruf-hurufnya, wa ma'nahu, dan maknanya. Bisa dipahami? Jangan sampai salah paham dari pengertian ini. Jadi dia sama fiilnya, kemudian dia dinasab, tapi siapa yang dinasab? Maf'ul mutlaq. Kemudian fi hurufihi wa ma'nahu, kesamaannya dia dari sisi apa? Huruf-hurufnya dan maknanya. Itu namanya apa? Maf'ul mutlaq lafzi. Nahwu fariha farahan. Sama ini ya, huruf-hurufnya, maknanya sama, bahagia. Wa qatala qatlan fakullun min farahan wa qatlan maf'ulun mutlaqun lafziyun li'annahu wafaqa fi'lahu an-nasiba lahu, karena dia sama dengan fiilnya yang dinasab karenanya, yang dinasab karena fiil tersebut. Jadi lahu, hu kembali ke fi'lah, yang dinasab karena fiilnya. Wa huwa fariha wa qatala fi lafzihi wa ma'nahu, ya, dalam hal lafaznya dengan maknanya. Ini mudah ya. Fa inna hurufahuma wahidatun wa ma'nahuma wahidun. Bahwasanya huruf-hurufnya ini sama dan maknanya juga sama. Wa ammal ma'nawi fahuwa alladhi yuwafiqu fi'lahu an-nasiba lahu fi ma'nahu duna hurufihi. Adapun yang maknawi, maka dia sama dengan fiilnya, dinasab dan kesamaannya dalam sisi maknanya saja, tidak pada hurufnya, beda. Nahu jalastu qu'udan, perhatikan antara qu'udan dengan jalasa, sama tidak hurufnya? Beda, tapi maknanya sama. Sama-sama artinya duduk. Wa kumtu wukufan. Nah, ini kalau begini harus lihat kamus dulu. Ya, harus lihat kamus. Kecuali kalau banyak kosakata, ya, nakalami al-munawwir kosakata. Luar biasa. Fa qu'udan maf'ulun mutlaqun ma'nawi li'annahu wafaqa fi'lahun nasibalahu, karena dia sama dengan fiilnya yang dinasab karena fiil tersebut. Wa huwa jalastu fi ma'nahu duna hurufihi, pada kata jalastu sama dengan maknanya tapi tidak dengan hurufnya. Li'annal julusa wal qu'uda bi makna wahidin, karena julus dan qu'ud ini satu makna. Kama huwa al-masyhur, sebagaimana yang paling kuatnya. Wa hurufuhuma mukhtalifatun, yang membedakan hanya hurufnya saja. Wa kada taqulu fil wuqufi wal qiyam, ya, seperti itulah kamu katakan pada kata wukuf dan al-qiyam, ya, dikiaskan. Wa qaluhu wa ma asbaha dzalik, dan ucapan wa ma asbaha dzalik yang di belakang, dan apa yang semisal dengan itu, apa yang serupa, ya, dari kata jalasa qa'ada, qoma dengan waqafa. Ainahu farihtu jadalan. Jadalan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak apa namanya? Maknawi. Ini sama-sama artinya bahagia, senang. Karena jadalan
juga senang artinya, gembira, bahagia. Wa darabtuhu lakman. Doroba dengan lakman ini, lakmun, ya sama artinya. Ya, sinonim. Ya, jadi kalau modelnya begini, terjemahnya sungguh. Sungguh saya telah memukulnya. Wa ahantuhu ihtikaran. Sama-sama artinya menghina. Ya, berarti sungguh saya telah menghinanya, menjelek-jelekkannya, mencaci makinya, sama semua. Wa nahwu dzalik, dan selain daripada itu. Catat Ki di belakangnya Pak Iwan. Ada itu di belakangnya. Ada soal itu nanti jadikan kuis. Hah? Arif al-masdar wa bayyin hukmahu. Ya, ini disuruh sebutkan pengertiannya dan disuruh jelaskan apa hukumnya. Baik, kita cukupkan dulu karena maf'ul fi panjang. Karena dia menjelaskan zorob makan dan zorob zaman. Dia panjangnya, ada berapa lembar ini? Hah? Iya, ada 6 lembar. Ya, ada 6 lembar. Kemudian masuk hal, ya setelah itu tamyiz, setelah tamyiz mustadna, selesai mustadna baru masuk la'anna fil jins, kemudian al-munada, maf'ul lahu, mana lagi yang belum disebut, maf'ul ma'ah, selesai. Setelah itu al-makhfudat, penutup, ditutup oleh ismul ladzi la yansarif. Ya, penutupnya itu adalah pembahasan ismul ladzi la yansarif. Karena kan kemarin di buku pertama cuma 2 dikasih tuh, asmaul nisa wa asmaul ajam, nama perempuan dan nama orang ajam. Nanti dikasih semua pakai wazan, pakai timbangan. Nah, belajar sorof lagi kembali untuk ismul ladzi la yansarif. Itu ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.